Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh lagi bersama-sama bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh bersama-sama datang menyembah Tuhan, datang bersyukur, memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kita mau datang bersyukur, memuji, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab kami hidup karena anugerah-Mu. Kami ada karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini di hadapan hadirat-Mu. Mengangkat hati kami, mengangkat suara kami, mengangkat wajah kami. Sebab Engkau baik bagi kami. Sebab itu Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak. Kau yang layak. Disembah, dikenal Kau dan kebenaran. Kau yang layak. Untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku.
Amin. Haleluya, haleluya. Ku hidup untuk menyembahmu. Ku hidup untuk menyenangkanmu. Dalam pusat penyembahanku, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak dipuji disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Haleluya,
hatimu. Terima kasih, terima kasih. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya. Terpuji Sebab Engkau Allah yang dahsyat, sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang sukar
bagiku. Semua hanya karena anugerah-Mu. Semua karena kasih setia-Mu. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab hanya kepada-Mu hati kami percaya. Sebab hanya kepada-Mu kami berserah. Sebab aman di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selamanya baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang sama seperti-Mu. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa di bumi di surga, yang berkuasa dan berdaulat atas semesta. Engkau Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Engkau Allah yang menciptakan kami, dan Engkau juga Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang ajaib, kasih yang sempurna. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami bersyukur, kami
bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu, dan kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Engkau yang mengendalikan segalanya, dan Kau jadikan semua baik bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau satu-satunya Allah, tidak ada yang sama seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya, sebab Engkau setia. Engkau tak pernah ingkar janji, Engkau genapi semua janji-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami punya Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang setia menyertai kami. Engkau Allah yang setia menjagai kami. Sungguh bukan karena kuat gagah kami boleh ada pagi hari ini. Semua hanya karena kebaikan dan kemurahan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak
Amin. Haleluya. Yang menolongku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami ada hari ini. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku. Amin, amin. Yang menolongku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh pujian ini menjadi pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Engkaulah pengharapan satu-satunya dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan yang menopang hidup kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang Kau izinkan kami alami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang selalu ada, dan Engkau yang selalu sikap untuk bertindak menolong kami. Dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Bapa, kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Dan hati kami tinggal tenang teduh dalam hadirat. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi ini kami siapkan lagi hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Simon. Baik, selamat pagi buat teman-teman semua yang ada dimanapun. Ya, hari ini kita berjalan terus dan sudah sampai di Kejadian 9. Ya, saya mau bacakan perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semua itu diserahkan.
Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kau makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Ayat ke-6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. 10. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. 11. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahi bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda-tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busur kutaruh di awan, supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. 14. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup. Segala yang bernyawa sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya. Sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka ini tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya.
Aku meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun. Sesudah air bah, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun. Ia mati. Ya. Jadi firman Tuhan, Kejadian 9 ini memang ya kita lihat bagaimana perjalanan Nuh ya. Tuhan jadikan dia seorang yang luar biasa sampai dia bisa menjadi seorang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi setelah saya baca-baca, saya lihat ya kan, inilah hidup manusia yang Tuhan ambil dari contoh-contoh Nuh. Nuh ini adalah seorang yang hidupnya saleh sekali. Tetapi kadang-kadang itulah hidup manusia. Di sini saya temukan saya mau 3 ya. 3 yang saya mau sharingkan. Itu di ayat yang ke-7, pasal ke-7 itu Tuhan bilang, Nuh ini adalah orang yang hidup berkenan kepada Tuhan ketika masa itu. Ya kan? Tetapi kita boleh membaca dan berjalannya waktu, ya kan? Manusia kita ini kadang-kadang kita mau taat, ya. Tapi kita tahu di ayat yang ke-18, dari 18 saya mau kupas di sini aja, ya. 18 ini Nuh dan anak-anaknya, ya kan. Ketika mereka sudah, ya kan, sampai batas air sudah kering, semua mereka keluar, ya kan. Nuh, Sem, Ham dan Yafet, ya. Jadi kita tahu bahwa mereka ini menjadi, Tuhan katakan ya, beranak cuculah memenuhi bumi, ya kan, menjadi seorang bapak, ya. Mereka memenuhi mungkin ya sampai ke kita ini sekarang. Tetapi di sini saya lihat ya, saya renung-renungkan, inilah hidup kita. Tuhan, ada kalanya kita dengan Tuhan itu luar biasa, ya kan? Tapi kadang-kadang ada kalanya kita itu tidak bisa ya mengendalikan diri. Kenyataan yang saya dapat di sini ayat yang ke 20, Nuh menjadi petani, dia yang mula-mula membuat kebun anggur. Ya, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam kemahnya. Nah, disinilah saya pikir-pikir ya, hidup ini memang ya, kita sudah ditolong Tuhan, kita sudah dipercayakan Tuhan, tetapi kelemahan kita ya, daging ini selalu kadang-kadang suka sulit dikendalikan. Ya, saya baca-baca apa maksudnya ya. Nuh akhirnya mabuk, ya, minum anggur mabuk. Saya yakin dia seorang yang terpandang, ya. Tetapi hidup kita kadang-kadang kita terpandang, kita juga bisa seperti Nuh, ya kan? Kita bisa mabuk-mabukan sehingga apa? Kita satu kali tidak menjadi teladan, ya. Nah, di sini saya pikir-pikir, saya sampai sharing sama istri saya. Waktu itu saya bilang saya belum mengerti, ya. Ketika itu ya kan, Ham ini kan tanpa sengaja melihat ayahnya yang telanjang itu, ya kan. Jadi apa artinya? Setelah saya renung-renungkan, saya doa, saya buka-buka, baca-baca, disinilah kelihatan bahwa ya kan, kita ini di keluarga, ya kan, orang tua itu tidak bisa kita permalukan, ya. Memang orang tua kita boleh salah, ya, tapi jangan mempermalukan, ya. Jadi adat ketimuran kita ini, orang tua itu harus kita hargai.
Di Sem ini, Ham ini dia begitu melihat ayahnya, bukan dia bertindak bagaimana untuk menolong ayahnya, tapi dia ceritakan kepada kakak saudaranya Sem sama Yafet. Nah, disinilah saya melihat masalah yang terjadi dalam hidup ini. Ketika kita menemukan sesuatu, kita jangan dulu menceritakan kemana-mana. Ya, tentunya kita harus bagaimana berpikir untuk menolong. Ya, jadi saya lihat ya ini dia ceritakan. Nah, akhirnya apa? Tidak baik buat Ham, ya kan? Tapi ketika dia cerita kepada Sep sama Yafet, ya kan, mereka berdua langsung ambil kain, ya, bentangkan kain di bawah mereka, mereka jalan mundur menutupi, ya kan, aurat ayahnya, ya. Jadi saya lihat di sini sebagai orang-orang yang kita yang sudah mengerti nilai, ya kan, kita harus, ya, bagaimana menolong. Ya, bukan kita menceritakan, kalau namanya manusia kan suka menggosipkan. Akhirnya semakin digosok, semakin sip, ujungnya apa? Hari-hari lebih bahaya lagi, di viral. Ya kan, dikit-dikit mau ke viral kau. Nah, saya kadang-kadang lucu juga ya, orang Kristen memviralkan itu. Ya. Saya sempat tegur, saya punya keponakan, ya kan, ada masalah dengan orang lain, mau ku viralkan. Wah, saya bilang janganlah, ya kan. Di manalah Kristus kita dikit-dikit mau viralkan orang. Semua kita ya. Maka Heri pernah berkata, kalau saya ini ada kesalahan, ada apa, enggak usah dihakimi, tapi baik-baik tegur. Di sini saya pikir ya salah satu ya kita harus belajar, nggak perlu kita viralkan, ya. Tapi kita harus apa? Ajak ngobrol, ya. Nah, jadi karena apa? Kalau saya pikir-pikir kenapa ya apa nama manusia ini bisa seperti ini? Kadang-kadang saya juga melawan ya keinginan daging saya, ya. Kadang-kadang ya contoh kemarin ya saya pulang bersama istri, ya kan. Isi saya ini kan tidak salah sebetulnya. Cuma kan kalau dia ada bagasinya, dia harus bagasi itu kalau bisa harus dipakai oleh dia. Benar juga. Tapi dia nggak tahu saya ini kan punggung saya ini kan nggak bisa ya. Jadi bawa barang banyak. Saya pikir, aduh istriku ini tidak tahu suaminya ini apa nama pinggangnya udah kena. Dia bilang nggak usah angkat, biar saya angkat. Tapi kan sebagai laki-laki malulah suami, masa istri yang ngangkat dilihat orang banyak, suaminya metenteng-petenteng. Nah, tapi saya berusaha melawan, ya kan. Jadi istri saya bilang, lu hari ini kurang happy, saya tidak bisa ngomong lah. Ya dalam hati saya gimana ya. Nah, tapi ya saya belajar mengendalikan, ya kan. Jadi akhirnya saya ya dengan apa ya gimana saya pikir kalau saya ini sampai berpikir tuh sambil ngantri mau saya tidak melakukan, saya ini laki-laki melakukan pinggang nih kena, ya kan, tapi ya puji Tuhan saya bisa lah akhirnya menang, ya kan, sudah damailah pada diri saya, ya kan. Nah jadi itu salah satu, ya kan, keinginan yang tanpa kita sadari itu kadang-kadang ya kan membuat orang lain tidak nyaman, ya. Jadi saya lihat Nuh ini sebenarnya dipakai Tuhan luar biasa, ya. Tapi kenapa saya tidak tahu juga. Maka itu kita sama-sama sharing. Tahu-tahu dia mabuk gitu loh. Ya telanjang pula, ya. Nah, ini yang saya minta nanti Heri mungkin bisa tolong dengan teman-teman yang lain, ya kan, supaya ini kita bisa belajar dari Nuh yang sudah Tuhan pakai sebelumnya. Saya lihat pasal 7 ya kan saya baca itu orang yang paling hidup berkenan kepada Tuhan masa itu. Tapi setelah dia diselamatkan dan sebagainya, ya kan. Tetapi ketika air bah sudah selesai, dia sudah keluar, dia menjadi petani anggur yang pertama, akhirnya dia mabuk, ya kan. Nah, disinilah yang saya lagi belajar bagaimana ya
saya merenungkan juga semua kita punya bagian kelemahan. Tapi apa yang mau kita lakukan? Bagaimana berespon benar, ya kan? Tentang respon benar ini kita harus banyak belajar. Hari-hari ini memang kita tahu, ya kan, keadaan dunia ini tidak lagi seperti zaman dulu. Sejak COVID ini selesai, saya melihat dalam perjalanan hidup ini sudah berubah. Di bisnis juga sudah jadi perubahan, ya kan? Maka kita lihat di mana-mana, untung pemerintah kita ini tanggap, ya. Saya bilang kenapa tanggap? Karena pemerintah begitu di COVID itu dia memberi bantuan dan dia mengajar, menghidupkan UMKM. Ya. Ada yang dampaknya ada, seperti kami berdampak sekali. Tetapi saya tidak melihat dampak itu untuk menjatuhkan, tetapi inilah namanya dunia ini selalu berubah-ubah. Jadi bagaimana kita hidup ya sebagai pengusaha yang di bidang kuliner. Kenapa hari-hari semua orang kuliner ya kan buka usaha kuliner? Karena usaha kuliner itu usaha yang menjanjikan. Firman Tuhan juga katakan akhir zaman itu yaitu acara pesta-pesta itu sangat disenangi orang, yaitu jual makanan dan kawin mengawinkan. Pesta itu ya itulah bisnis yang paling enak, ya. Tetapi apa kita harus marah sama enggak boleh. Saya selalu mengatakan yang membuat masalah sesemuanya itu terjadi, ya kan, ekonomi kita tidak benar, ya kan, bisnis kita tidak benar, hubungan kita kepada sesama dan terutama ring satu kita dengan istri nggak benar, itu bukan orang lain. Sebetulnya itu dari kita. Bagaimana kita mau, ya kan, ambil bagian untuk merubah ini supaya jadi baik. Jadi kepada teman-teman hari ini kita tahu ya, hidup ini penuh tantangan. Tapi saya punya satu pegangan di firman Tuhan katakan, ada perbedaan antara anak Tuhan dengan orang dunia. Itu aja. Jadi kita nggak usah takut ya ini. Tetapi harus apa? Jangan pula kita mau ngebos, ya kan? Doa bela dosa kerja, nah itu namanya cari mati itu. Jadi harus seimbang, ya kan? Ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi saya rasa di sini, ya kan, tanpa sadar sudah mau setengah jam juga saya ini. Jadi saya minta ditambahin dan diperbaiki. Pertama itu satu, kita harus sadar, ya kan, bahwa kita ini manusia yang daging kita lemah, ya kan. Yang kedua, jangan menghujat orang tua kita kalau mereka melakukan kekeliruan atau salah. Dan ketiga, ya kan, kita harus belajar, ya kan, untuk menilai, ya kan, melihat, ya kan. Kalau saya bilang, saya selalu ajarkan ada 6M, ya kan. Melihat, membaca situasi, memikirkan, menindaklanjuti atau mengeksekusikan, ya kan. Sudah itu mengevaluasikan dan mencatat. Karena apa? Kalau enggak, kita enggak bisa hidup bersama dengan dunia ini. Karena di dunia hari-hari ini begitu kejam, keras. Jadi kita harus, jangan kita, oh dulu kan aku sudah terkenal. Oh, jangan andalkan itu, lewat kita. Tapi bagaimana kita harus mengiringi dan kita harus mengcompare dengan firman bagaimana hari-hari ke depan. Demikian Her, yang Koko dapati sehingga teman-teman lain bisa menambahkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Simon. Jadi ada tentu nasihat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan dan ingatkan bagi kita pagi hari ini. Tentu hal yang pertama kita bersyukur melalui perikop ini ada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghukum lagi bumi dengan air bah. Jadi kalaupun hari-hari ini sering terjadi banjir itu bukan karena Tuhan, berarti 100% kesalahan manusia yang tidak dapat
menjaga bumi ini dengan baik, tapi justru manusia merusak sehingga terjadi banjir di mana-mana. Nah, tapi tentu seperti apa yang Ko Simon tadi sampaikan, satu pembelajaran bagi kita sebagai anak, bagaimana kita harus menutupi aurat aib orang tua kita, bukan sesuatu yang harus diumbar, diceritakan kemana-mana, karena itu adalah orang tua kita. Tentu kalau kita mau skupnya lebih luas lagi, bukan hanya keluarga inti, kalau kita bicara soal Komsel, kelemahan satu anggota Komsel kita itu adalah satu hal yang harus kita jaga dan lindungi, bukan kita ceritain kemana-mana, sehingga seperti Ko Simon tadi katakan, digosipin, semakin digosok, semakin sip. Nah, itu sebuah nilai, prinsip yang harus kita jaga di dalam yang namanya keluarga. Baik itu keluarga inti kita, orang tua, anak, anggota keluarga, Komsel. Nah, sehingga ada statement seperti ini yang pernah saya katakan, kita harus belajar terbuka di tempat tertutup, tapi tertutup di tempat terbuka. Artinya di dalam keluarga kita harus belajar terbuka satu dengan yang lain apa adanya. Tapi di luar keluarga kita harus tertutup. Jangan apa yang harusnya ditutup dibuka di mana-mana. Seperti bahasa Ko Simon tadi, dikit-dikit diviralkan, dikit-dikit diviralkan. Tapi mari kita jadi keluarga yang saling menjaga, saling melindungi. Bahkan firman Tuhan juga katakan kasih kan menutupi segala pelanggaran. Bukan mentoleransi pelanggaran ya Bapak Ibu ya. Bukan mengkompromi pelanggaran, bukan. Tapi kasih itu menutupi. Nah, jadi itu pembelajaran yang kita dapat dari apa yang tadi Ko Simon sampaikan. Tentu dalam hidup ini, dalam keluarga kita tidak ada yang sempurna. Jadi ketidaksempurnaan keluarga kita, baik itu orang tua kita, baik itu saudara kita, mari dengan kasih, ya sudahlah, sebagai sesama keluarga, kita jaga, kita lindungi, supaya orang punya rasa aman tinggal bersama dengan kita. Nah, jadi itu prinsip kebenaran yang memang harus dipraktekkan sampai hari ini. Baik di keluarga maupun yang namanya Komsel. Karena Komsel berkali-kali saya katakan Komsel itu keluarga. Nah, makanya kita harus membangun nilai-nilai keluarga di Komsel. Sehingga Komsel menjadi sebuah keluarga yang kuat karena saling menjaga, saling melindungi, saling menolong, bukan cuma saling ngomongin. Nah, seperti itu. Nah, tentu hal tadi yang Ko Simon tanya soal kenapa kok No bisa mabuk. Nah, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah No ini? Nah, kata kuncinya jangan coba-coba makanya. Kan jelas firman Tuhan katakan Nuh pertama kali tanam dan Alkitab tidak mencatat lagi kemudian Nuh jadi tukang mabuk. Enggak sih, cuman sekali itulah Nuh mabuk bahkan sampai telanjang. Kenapa? Ya karena baru pertama kan, dia nggak tahu, dia harusnya tanam anggur ya cuman jadi buah anggur, dia nikmati, tapi kemudian dia coba-coba di fermentasi, terus dicoba-coba minum, oh tambah asik kok, tambah asik, tambah asik. Nah, itu bahayanya kalau kita coba-coba sesuatu dan tidak bisa mengendalikan diri. Nah, jadi kalau ditanya kenapa lu bisa mabuk, nah, saya pikir segala sesuatu dimulai dengan yang namanya coba-coba. Jadi hati-hati dengan yang namanya coba-coba. Khususnya para pria sih yang lebih suka coba-coba daripada wanita. Tapi saya juga nggak tahu sih karena saya bukan wanita. Apakah wanita juga tipe orang yang suka coba-coba? Tapi kalau kita tahu itu sesuatu yang nggak benar, begitu kita coba dan kita tahu itu nggak benar, kata kuncinya adalah stop. Jangan nggak apa-apa, belum, masih 3 gelas, nggak apa-apa nih. Iya, sebelum kau mabuk, ya tidak akan apa-apa memang. Nah, masalah kan kita nggak tahu sampai batas mana tiba-tiba kita bisa jadi mabuk.
Nah, ini tentu bukan hanya bicara soal mabok anggur, tapi dalam segala hal. Ada begitu banyak orang kan coba-coba, tidak apa-apa lah Pak. Kakek aku bertobat lah Pak. Belum, tidak sampai, tidak lah, tidak bakalan sampai gitulah. Nah, kan kita ngomong. Tapi ketika kita nggak bisa menguasai diri, terus, satu titik kita udah nggak menguasai diri lagi. Kita dikuasai oleh anggur, kalau dalam konteks kisah Nuh ini kan. Tapi kalau hal-hal yang lain, bukan kita yang menguasai situasi itu, nanti situasi itu yang menguasai kita. Bukan kita yang menguasai kebiasaan itu, nanti kebiasaan itu yang menguasai kita. Nah, kalau udah sampai di titik itu, nah kita akan titik di mana yang namanya terikat. Nah, udah susah kalau namanya terikat. Jadi kisah pembelajaran dari Nuh, kenapa sampai dia mabuk, itu tadi jangan coba-coba. Kalaupun sudah sempat coba, dan kemudian tahu itu nggak benar, udah stop, bertobat, stop. Jangan diterusin. Oke, itu saja yang saya tambahkan, karena waktu juga sudah jam 6. Saya silakan kepada Hengki. Silakan. Terima kasih, Ko Simon. Kita masuk dalam doa. Silakan Ko Aheng, nanti ditutup sama Pak Simon. Oke, terima kasih Pak Hengki. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami kembali mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan atas kasih setia-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau ya Tuhan, tanamkan setiap firman-Mu supaya kami boleh mengerti, boleh kami lakukan ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu yang Bapa di surga. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami semua ya Tuhan sudah benahi ya Tuhan oleh firman Tuhan, sehingga boleh berema bagi setiap kami, boleh kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu Bapak Simon yang telah memberitakan kabar baik-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berkati juga kekuatan kesehatannya, berkati apa yang dikerjakan tangannya, Engkau berhasil ya Tuhan. Demikian juga anak istrinya, Engkau juga berkati kekuatan kesehatan, dan apapun cita-citanya Engkau sendiri yang memberi keberhasilan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada Engkau. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk teman-teman yang ada di grup Korondia ini ya Tuhan Yesus. Engkau selalu berkati semua, baik dalam pekerjaan, pelayanan, maupun di dalam pergumulan atau persoalan ya Tuhan Yesus. Engkau selalu ada di dalamnya memberikan pertolongan, solusi, dan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan Yesus. Sehingga kami tetap bersuka cita menjalani hari-hari bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Juga Engkau tambah-tambahkan iman dan percaya kami ya Tuhan, supaya kami semua dapat bertumbuh bersama dalam iman, percaya, setia, taat kepada Tuhan. Apabila ada di dalam grup kami yang sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna. Demikian juga hamba-Mu khusus pada pagi ini berdoa untuk Pak Heri ya Tuhan. Engkau semakin ya Tuhan pulihkan kekuatan kesehatan Pak Heri di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami sepakat berdoa ya Tuhan untuk pemulihan Bapak Siregar dan Ibu Brenti ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kuasa bibilunya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan, kami juga berdoa dalam pembangunan gereja GKW di Dusun Sumbersari, Kabupaten Malang, yang ada hambatan di pengurus NU kecamatan ya Tuhan. Engkau lancarkan ya Tuhan Yesus melalui mediasi Bapak Siregar. Semua penghalang dihancurkan oleh dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Engkau ampuni ya Tuhan, pulihkan ekonominya, jauhkan dari perpecahan, atau tetap bersatu menjadi bangsa yang besar dan berdaulat. Ada keamanan, kedamaian. Aparat keamanan TNI dan Polri tetap bersatu menjaga kedaulatan seluruh Indonesia, dari kota sampai desa terpencil, supaya ada ketentraman dan kedamaian buat seluruh rakyat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Pejabat tertinggi dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai ke RT RW,
Engkau jamah ya Tuhan, supaya mereka semua bekerja, mengambil keputusan dengan tanggung jawab hati nurani yang benar dan jujur untuk kemajuan seluruh bangsa Indonesia. Dan juga Engkau juga tahu rotak akan Engkau ya Tuhan, supaya berita kabar baikmu dapat disebarluaskan di seluruh Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikiannya khususnya di kota Jambi ya Tuhan dan sekitarnya. Engkau juga berkati ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hasil bumi, perkebunan, perikanan, petambangan, Engkau berkati juga ya Tuhan Yesus. Untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Mereka tetap bersatu ya Tuhan, mengabarkan kabar baik-Mu pada jiwa-jiwa ya Tuhan, untuk supaya mereka bertobat dan datang menyembah pada Tuhan Yesus. Supaya setiap lutut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena kami tahu lewat pagi yang indah kami boleh bersama-sama berkorondio Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami supaya setiap hari kami diperbaharui oleh firman-Mu yang menjadi penuntun dalam hidup kami. Terima kasih apa yang sudah kami terima, kami mau praktekkan. Dan saat sekarang kami mau terima berkat Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita serta kesejahteraan yang dari Bapa di surga menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Memberkati semua. Oke.